Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dan salawat kita Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di ruang Zoom ya Kak Audrey. Iya Kak Isra. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Audrey? Alhamdulillah baik. Kakak gimana? Alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja sebelum kita memulai diskusi mengenai survei bisnis online yang sudah kita rangkum. Iya, yang sudah kita rangkum, yang sudah kita cari dalam beberapa waktu belakangan ini. Sebelum itu, marilah kita saling berkenalan. Nama saya Israyati Purba bersama rekan saya Audrey Zahra Alam Syarahab. Baik, bagaimana nih Kak mencari mewawancarai pelaku bisnis? Bagaimana sih kalau kesahnya atau senang atau gimana gitu Kak? Alhamdulillah ada juga all-shop yang baik, yang mau mengisi Google Form, survei bisnis, ada juga yang tidak membalas. Alhamdulillah lancar. Kakak gimana? Alhamdulillah sama Kak. Alhamdulillah pelaku bisnis yang saya wawancarai cukup terbuka, mau berdiskusi dengan saya. Jadi gampang lah Kak gitu. Jadi kita langsung saja masuk ke diskusi kita kepada Kak Audrey ya yang akan membawakan diskusi untuk pertama kali kepada Kak Audrey. Oke, kita mulai dari halaman pertama ya. Nah, ini halaman pertama. Di halaman pertama ini, Kak, saya menanyakan nih di pertanyaan pertama. Pertanyaannya yaitu dalam menjalankan sebuah bisnis, apakah peluang usaha Kakak besar dalam menjalani usaha online ini ada 3 orang yang menjawab. Yang pertama ini dari pembisnis online jual batu bata. Dia menjawab, "Alhamdulillah sejauh ini peluang usaha yang saya jalan semenjak awal tahun 2020 berjalan dengan lancar dan memiliki peluang usaha yang cukup besar." Nah, alhamdulillah juga semenjak dia berbisnis online pada tahun 2020 ini, usahanya lancar dan karena di online ini seluruh berbagai daerah itu bisa menjangkau dari mana saja apa namanya tuh, membeli barang gitu. Nah, yang kedua ini adalah penjual Shopee. Dia menjual salah satu album K-pop. Nah, dia bilang tidak begitu besar dalam menjalankan bisnis online ini. Mungkin dia kurang tahu, mungkin belum tahu strateginya atau pemasarannya gimana. Nah, yang ketiga ini all shop akun bisnis online yang menjual akun game, top up, dan lain-lainnya. Dia berbicara, iya karena dalam bisnis online kita mudah mencakup konsumen dari berbagai daerah. Dari kesimpulan saya nih Kak, kesimpulannya survei bisnis online kebanyakan mereka berkata untuk usaha online itu besar peluangnya. Karena mencakup dari berbagai daerah, sehingga para konsumen mudah mengakses bisnis yang akan mereka cari. Yang, halaman kedua, nah ini juga pertanyaannya beda dari yang pertama. Dalam bisnis tentu ada namanya persaingan. Nah, kalau untuk bisnis online yang Kakak jalankan, gimana persaingan di bisnis Kakak? Dan menurut Kakak, apa sih yang bikin Kakak bersaing untuk mempertahankan bisnis Kakak all shop apa sih yang bikin Kakak bersaing untuk mempertahankan all shop Kakak dari usaha online orang lain? Apakah pesaing Kakak banyak sehingga membuat Kakak khawatir? Bisa sebutkan contohnya apa saja? Yang jawaban pertama yang dari usaha jual batu online tadi, dia menjawab, "Untuk bisnis online saya jalankan persaingannya begitu ketat. Bahkan yang menjual produk seperti saya bukan cuma saya saja. Tentunya banyak sekali persaingan dari berbagai
sumber pendapatan di wilayah saya, berdominan dengan pusat produksi batu bata, dan menurut saya bersaing untuk mempertahankan bisnis ini sangat membuat saya semangat dengan adanya persaingan antar pihak lain. Pesaing saya sangat banyak, bahkan mayoritas di wilayah saya rata-rata berpendapatan menjual batu bata. Contoh, pesaing yang ingin menjual lebih murah dibandingkan produk yang saya jual. Begitu katanya Kak, dari Allshop yang pertama. Yang kedua, yang menjual album K-pop, dia berkata, persaingan tentu saja banyak, apalagi menjalankan bisnis menjual album K-pop yang tidak hanya saja menjual dari yang murah sampai yang mahal. Ada walaupun album yang sama, tapi kita sebagai penjual harus memiliki daya tarik agar pelanggan tertarik membeli barang kita. Nah, ini menurut saya jawaban dia bagus dan menarik gitu. Yang ketiga, yang menjual akun game atau top up. Dia menjawab, dalam bisnis tentu ada persaingan bisnis. Dia tidak mengkhawatirkan karena berkat saingan dia lebih bijak dalam menemukan strategi apa yang dia jual. Kesimpulan saya dari part 2 ini, bahwasannya bersaing di bisnis online itu banyak dan ketat. Salah satunya yaitu produk yang sama tapi pihak bisnis lain menjual lebih murah juga, sehingga membuat konsumen tertarik membeli pada toko online shop yang murah. Tapi dari adanya persaingan itu, mereka secara tidak langsung memikirkan strategi penjualan agar bisa dilirik oleh konsumen yang mana yang menurut mereka tertarik dan bagus gitu. Yang ketiga, halaman ketiga, nah saya juga menanyakan nih, dalam menjalankan bisnis pasti ada yang mengalami kerugian. Kerugian apa sih yang Kakak alami dalam menjalankan bisnis? Dan bisa sebutkan contohnya. Yang omset pertama yang menjual batu bata menjawab, kerugiannya yaitu di saat musim hujan, membuat lambatnya produksi. Mungkin dalam pembuatan batu bata di musim hujan, mungkin bisa memperlambat produksi sehingga stok yang di sana tuh sedikit dan konsumen lebih mungkin, tertarik pada pusatnya atau yang lebih banyak menjual. Yang kedua, penjual album K-pop di Shopee, dia berkata, "Karena saya kemarin juga baru memulai dan tidak menghitung rincian packing yang saya buat, seperti plastik packing-an yang khusus dan juga bubble agar barangnya tidak rusak. Mungkin karena terlalu senang gitu membuka usaha baru, jadi Kakak ini tidak menghitung, biaya packing-annya gitu. Jadi mungkin kerugiannya di situ. Kak, ada Iya, iya, iya Kak, nggak apa-apa. Oke, Iya. lanjut. Oke Kak. Nah, yang ketiga ini penjual akun bisnis, game dan top up. Nah, dia menjawab kerugian di barang kita jual, kadang harga tidak sesuai dengan barang yang dijual. Dari kesimpulan ini, saya menyimpulkan dari produk yang mereka jual itu berbeda-beda. Kerugiannya kerugiannya juga ada di saat musim hujan, di saat musim tertentu. Ada juga yang memakai uang sendiri untuk biaya packing dan tidak masuk dalam perhitungan bisnis. Ada juga yang banting harga demi sebuah produk yang terjual. Dari macam-macam kerugian mereka ini, yang mereka isi di Google Form, survei bisnis online ini, mereka nampaknya masih bingung gimana agar kedepannya tidak mengalami kerugian yang sama lagi. Oke, Kak. Nah, di
di apa, halaman 4 ini saya menanyakan, "Apa sih alasan Kakak bertekad menjalankan usaha? Kenapa akhirnya memilih usaha ini? Kenapa nggak milih usaha lain?" Nah, mereka menjawab nih yang pertama, menjual batu bata online. Karena saya yakin dengan usaha yang saya jalankan selama ini sangatlah menguntungkan dan orang tua saya juga, eee, bek bekerja dalam bisnis ini juga dan saya ingin lebih berkembang dalam bidang yang saya pilih, gitu. Yang kedua, karena barang yang saya jual tidak sudah dipakai, tetapi tampilannya masih sangat baru, jadi saya memilih menjualnya. Yang ketiga, karena prosesnya lebih mudah dan resiko kerugiannya lebih kecil dan hasilnya lumayan. Kesimpulannya ini di halaman 4 menurut saya mereka sangat yakin dengan usaha mereka saat ini dan mereka percaya bahwa usaha mereka berkembang pesat dan dengan strategi penjualan yang mereka rencanakan ke depannya, Kak. Alasan mereka mempertahankan bisnis ini karena menurut mereka itu menguntungkan dan akses konsumen yang membeli lebih mudah mencari. Karena mereka berjualan di online atau disebut dengan bisnis online, yang di mana bisnis online itu sudah tidak asing lagi sekarang untuk mencari sesuatu. Nah, di halaman 5, saya bertanya nih Kak, sudah berapa lamakah Kakak menjalankan bisnis ini? Apa sih yang membuat Kakak bertahan dengan bisnis ini? Yang pertama ini, dia menjawab, "Saya menjalankan sejak awal tahun 2020 dan yang membuat saya bertahan adalah sangat menguntungkan dan berguna untuk pembangunan di masa depan." Wah, bagus sekali. Yang kedua, sudah hampir 6 bulan membuat saya bertahan menjalankan bisnis ini. Menyenangkan bagi saya dan saya juga suka ketika mem-packing barang. Sekalian bisnis, sekalian juga menyalurkan hobi kesenangan. Yang ketiga, dia menjawab 2 tahun karena, eee, dia bilang juga di DM itu dia sangat senang menjual ini gitu. Dan nyaman berusaha online selama 2 tahun. Nah, dari kesimpulan itu, menurut saya mereka tuh sangat ambis dan tekun menjalankan bisnis mereka masing-masing dalam bidang apapun. Karena mereka nyaman, senang ketika memiliki usaha bisnis yang mereka miliki. Yang halaman 6 ini, saya tanya nih, dalam usaha apa sih yang Kakak buka? Bisnis apa Kakak buka? Di bidang usaha apa Kakak ini? Terus dia menjawab yang pertama, pembisnis online yang pertama, dia menjalankan bisnis batu bata mesin. Oh iya, Abang ini sekalian promo juga, katanya. Jangan lupa follow Instagram jual batu batanya, gitu. Mungkin boleh dicek kakak-kakak sekalian yang melihat video ini. Yang kedua, dia menjawab di bidang K-pop, menjual album dan photocard. Yang ketiga, itu menjual akun game seperti Top Up. Kesimpulannya, dalam membuka usaha online tentu saja mereka dapat memilih bisnis apa yang mereka buka. Membuka bisnis online di bidang apa asal rajin menjalankan agar ini berkembang ke depannya. Salah satu contohnya, mereka ada berjual ke bata lewat media sosial agar jangkauannya lebih banyak dan mudah akses agar agar bisa dibeli. Ada juga yang menjual album K-pop karena dia tahu bahwasannya banyak fans K-pop yang menginginkan, album dari penyanyi, apa, artisnya. Jadi dia menjual bisnis itu, karena dia tahu bahwasannya, keuntungannya itu besar gitu, dan tidak ada habis-habisnya. Ada juga yang menjual akun game, karena dia paham bahwasannya banyak yang di dunia ini orang bermain game dan membutuhkan akun game yang dijual dan top up permainan gitu. Nah nah nah, saya membuat Google Form ini, Pak, dengan kakak-kakak sekalian, agar mudah untuk menyimpulkan isi survei yang saya
tanyakan kepada pebisnis online dan memudahkan para bisnis online untuk mengisi dan mengakses tugas survei bisnis saya. Sekian Kak Isra dari presentasi Kakak, hasil Kak. Keren sekali ya hasil wawancara dari Kak Audrey ini ya kan. Kalau misalnya berbicara tentang bisnis, pasti kita berpikir ada bisnis online. Apalagi di zaman yang sekarang serba modern, serba lagi di zaman pandemi kayak gini ya kan Kak. Jadi makin banyak nih pelaku-pelaku bisnis yang sudah pembisnis yang mulai online ya kan Kak. Kayak tadi udah ada bisnis apa yang pertama? Bisnis online. Menjual batu bata, sekarang online. Kalau zaman dahulu kan kita masih susah nih nyari batu bata, ya harus ke toko dulu ya kan. Kalau yang saya dapat nih dari hasil Kak Audrey tadi, kalau kita punya suatu bisnis, kita harus tekun, kita harus ulet ya kan. Kita kan bisa lihat tadi kan dari pembisnis ada yang 2 tahun, ada 1,5 tahun tadi ya Kak. Berarti kan udah panjang nih rentetan bisnisnya ya kan, nggak cuma sehari 2 hari. Jadi kalau misalnya kita mau berbisnis harus punya strategi yang matang ya kan Kak, betul, Kak. supaya nggak langsung stuck di tempat ya kan. Masya Allah. Habis itu tadi ada kesalahan-kesalahan dalam bisnis yang tidak ada pencairan. Iya, ada. Menggunakan uang pribadi itu sebuah kesalahan ya kan. Iya. Mungkin dia baru mulai, jadi kurang mengerti gimana bisnisnya, memulai bisnis, jadi dia terlalu kesenangan, jadi dia memakai uang pribadi dulu. Iya, benar-benar. Untuk melakukan sebuah bisnis ini kita juga harus punya tekad. Selain punya tekad, punya modal, kita juga punya kesenangan ya kan Kak. Ketika menjalankan suatu bisnis, kita bahagia tuh kayaknya wah sekali gitu ya kan. Oke. Terima kasih untuk presentasi dari Kak Audrey. Selanjutnya saya serahkan pada Kak Audrey nih. Iya. Selanjutnya kita akan menyerahkan presentasi survei bisnis online kepada Kak Isra yang sudah merangkum bisnis online. Oke, terima kasih Kak Audrey. Oke, terima kasih Kak Audrey. Dengar Iya, suara sama-sama, saya, Kak. Dengar, Kak. Oke. Nih, saya sudah melakukan beberapa survei online. Survei online yang saya lakukan ini tidak hanya melakukan penjualan di online saja, tetapi juga di offline kayak gitu Kak. Saya mendapatkan informasi ini ada yang melalui Telegram, ada melalui Instagram, karena kan sudah zaman modern itu ya. Iya, Kak. Banyak pelaku bisnis yang sudah menggunakan Instagram untuk menjual produknya. Oke. Agar lebih mudah. Iya, benar sekali. Lanjut saja kepada survei yang pertama, yaitu bisnis kebab. Nama bisnisnya ini Kebab Lazan. Nanti bisa di-follow di Instagram Kebab Lazan nih. Namanya Kebab Lazan aja. Ya, ada di slide ya kan? Iya, ada di slide. Nah, berapa lama sih sudah berbisnis? Saya bertanya kepada ownernya, namanya Bang Agung, ownernya. Bang Agung. Halo Bang Agung. Nanti kalau misalnya lihat,
dia sudah melakukan bisnis ini selama 2 tahun di bulan 2019 di bulan 2. Bisnisnya ini sudah berjalan sejak lama, sejak kami kuliah. Saya mengenal beliau sejak di bangku kuliah gitu. Awalnya bisnisnya ini bermula dari bisnis keliling di kampus. Namun sejak pandemi ini dia harus berpikir kembali, berinovasi untuk mengembangkan bisnisnya melalui bisnis online, karena kan sudah mahasiswa tidak lagi beroperasi di kampus gitu kan. Nah, saya pernah bertanya kepada beliau, apa sih alasan membangun usaha beliau ini gitu kan, tanpa memilih usaha yang lain. Beliau menjawab, bisnis ini merupakan makanan yang modern. Makanan kebablasan dan ini berasal dari Turki ya kan. Nah, beliau mengatakan bahwa kebab ini merupakan makanan yang bisa dikatakan cemilan, namun juga mengenyangkan. Makanya dia memilih bisnis ini. Karena kan kita sebagai mahasiswa gitu kan. Iya, apalagi anak muda suka yang simpel-simpel. Target utamanya yaitu mahasiswa dahulu kala sebelum pandemi. Jadi mahasiswa ini kan suka yang simpel, yang nggak ribet gitu, murah, jadi dia melakukan bisnis inilah. Dan selanjutnya saya pernah bertanya, berapa sih dulu Kak? Iya. Saya pernah bertanya, berapa sih besar tidak peluangnya? Katakan seperti itu. Dia mengatakan ya peluangnya besar karena makanan ini merupakan makanan modern. Bisa dibuat cemilan juga ketika kita tidak ingin makan nasi gitu kan. Karena kan Indonesia itu masyarakatnya suka dengan nasi gitu kan. Ketika kita lagi malas nih makan nasi, makan yang berat, kita bisa makan cemilan kayak gitu. Habis itu kebab ini Kak bisa disimpan, bisa yang frozen. Saya dengar dari sahabat saya ini kebab ini bisa yang frozen, jadi kita bisa masukkan kulkas ketika kita mau, kita ambil lagi seperti itu. Jadi sangat simpel dan mudah gitu. Kita bisa punya simpanan nih simpanan kulkas gitu. Oke, masuk kita ke saya tanya, bagaimana sih peluang bisnisnya besar? Bagaimana persaingan? Ketika ada peluang bisnis pasti ada persaingan dong ya kan? Apalagi online. Betul banget Kak. Nah, beliau mengatakan persaingannya tidak besar katanya kayak gitu kan. Namun ya contohnya itu Easy Kebab, kayak gitu kan. Itu kan udah termasuk bisnis kebab yang sudah besar kan. Di mana-mana, memiliki outlet yang banyak gitu kan. Tapi beliau mengatakan kalau kita mau berbisnis ini kita ya harus yakin dan harus mau bersaing. Habis itu dia bilang saya mau menciptakan inovasi yang baru, kata dia kayak gitu, dengan mempertahankan rasa, kualitas dan juga inovasi tadi, menciptakan contohnya kebab buah seperti itu. Dan dulu dia ini pernah menciptakan sebuah kebabnya itu berisikan sayur-sayuran yang diolah melalui menggunakan andaliman. Andaliman ini dari ikan. Iya. Jadi kan ketika dia mengeluarkan produk baru ini, masyarakat yang berada di luar Medan bisa merasakan apa sih andaliman itu bagaimana seperti itu. Jadi ketika dia mau bersaing, dia menciptakan inovasi baru. Salah satunya tadi kebab yang menggunakan rempah-rempah andaliman seperti itulah. Lanjut Kak. Nah, habis itu berapa sih keuntungannya? Beliau mengatakan keuntungannya itu per hari 500 sampai 800. Gitu. Apakah itu sudah bersih? Apakah gimana? Mungkin itu sudah bersih ya Kak. Karena iya. Kalau saya lihat pribadi datang ke outletnya gitu kan, karena kan memang peluangnya besar gitu kan Kak. Banyak bukan hanya kalangan mahasiswa untuk yang sekarang, anak-anak juga sudah makan karena tidak terlalu pedas kayak gitu ya kan. Terus bapak juga senang, ibu juga, apalagi untuk cemilan-cemilan kayak gitu kan. Jadi kalau untuk sekitar 500 sampai 800 per hari itu lumayan. Sangat lumayan. Apalagi dia bilang sampai 15 juta dalam sebulan seperti itu, lebih kurang itu sudah sangat besar. Namun ya
harus dengan tahap-tahap juga dong ya kan, karena kan kita nggak bisa nih Langsung langsung jelek gitu. drop langsung 15 juta kayak gitu kan. Iya. Nah, lanjut deh. Terus pernah nggak sih ngalamin kerugian? Ya pernah. Beliau mengatakan pernah. Salah satu alasan beliau itu mengalami kerugian ini sering melakukan penutupan outlet tanpa ada jadwal waktu. Nah, jadwal waktu itu sangat penting sih. Kenapa sih? Saya pernah juga sama beliau kenapa sering tutup gitu ya kan? Iya. Karena kan kita sebagai pelanggan juga Iya. pengen kan ketika kita mau kita dapat gitu kan. Kalau misalnya sering tutup ini kan kita lagi berlari ke tempat yang lain Iya. kayak gitu ya kan. Nah, Jadi orang nggak konsisten gitu iya, beli di benar. situ. Beliau mengatakan saya kan anak organisasi, jadi ketika saya punya kewajiban di organisasi sangat sulit untuk mengatur waktu itu. Beliau mengatakan seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Kak, Oke, Kak. ke yang kedua nih, Dapur Al-Faj. Dapur Al-Faj ini udah berjalan. Ini ada Instagramnya ya, boleh iya. follow nih. Beliau ada menjual ayam geprek, ayam selatu. Habis itu kalau misalnya yang dimsum, ini boleh nih follow di bawah. Jangan lupa follow. Iya, jangan lupa follow. Habis itu Dapur Al-Faj ini juga menyediakan kebab juga, tapi makanan yang paling khas di Dapur Al-Faj ini yaitu ayam selatunya. Apa yang membuat khas itu, Pak? Karena dia menggunakan bumbu. Saya tidak ingat ya bumbunya apa, karena kan bumbu masakan beliau ini khas mereka gitu kan, nggak mungkin namanya itu kan udah termasuk rahasia perusahaan gitu kan. Oke, nanti jangan lupa di follow ya. Lanjut. Dapur Al-Faj. Saya pernah bertanyakan berapa lama sih Kak sudah berjalan bisnisnya? Dia mengatakan sejak 2018. Sangat lama ya. 2018 itu saya masuk kuliah nih. Terus saya tanya, apa sih alasan untuk membangun usaha ini? Beliau mengatakan dulu waktu dia kuliah, beliau ini saya dulu. Dia mengatakan dia tidak bisa membayar uang kuliah karena keterbatasan orang tua. Jadi dia pengen bantu orang tuanya lah supaya kuliahnya juga lancar, ya kayak gitulah. Terus dengan membuka usaha ini, kan dia udah menikah nih sekarang ya kan. Beliau ini punya keinginan untuk membuka usaha orang lain gitu lah. Jadi kan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan jadi bisa bekerja gitu. Abis itu beliau mengatakan beliau pengen bersedekah seperti itu. Wah, mulia sekali sih. Karena dia mengatakan kalau misalnya saya hanya mengandalkan uang pribadi saya, uang kantor tidak cukup. Beliau mengatakan seperti itu. Oke. Terus saya bertanya lagi kan, besar nggak sih peluang usahanya yang kakak jalani nih? Saya bilang kan, terus beliau mengatakan ya cukup besar. Apalagi ini usaha kuliner ya kan, usaha kuliner ini kan namanya manusia nggak mungkin berhenti makan. Selalu butuh makan. Iya, selalu butuh makan, benar. Tempatnya ini strategis banget, daerah Unsu gitu. Dia mengatakan sampai 700-an juga ini ludes gitu ketika berjualan ini gitu. Ya, karena namanya mahasiswa ayam selatunya yang pedas, bergas itu punya ciri khas. Jadi ya mahasiswa ini salah satunya itu berapa sih keuntungannya? Keuntungannya itu hingga 3 jutaan per bulan. Karena beliau ini sering apa ya? Karena kan pandemi gitu kan. Ini baru-baru aja gara-gara pandemi jadi outletnya itu tidak kurang berkembang seperti itu karena pandemi ini dan pandemi gitu. Terus pernah nggak sih ngalami kerugian? Ya beliau pernah, apalagi masa COVID yang sekarang ini kan. Sebelum COVID menerka yang terlalu
panjang gitu ya kan waktu awal-awal COVID. Itu memang sangat laris gitu kan. Jadi dapur Alfred ini menyediakan bahan-bahan Berbagai yang masih fresh gitu ya. Setelah COVID menyerang, barang-barang itu mengalami kerugian lah karena nggak ada produksi. Mungkin ada produksi cuma sedikit. Tidak sebanyak sebelumnya. Ya, karena mahasiswa juga sudah pulang ya kan ke kampung halaman dan tidak dibolehkan untuk menetap di kampus. Tuh. Lanjut ke Audrey. Oke, Kakak. Nah, ini yang ketiga, Suroya ID. Ini ada Instagram. Pasti suka. Baju bisnis muslimah, muslim untuk pakaian muslimah dan muslim nih. Yang suka, apalagi ciwi ya kan yang suka. Iya, berbelanja. Iya, bilangnya di lemari kita nggak punya Sikit, baju. iya, padahal bertumpuk. Bener banget nih kalau perempuan sih emang kayak gitu. Oke deh, masuk ke surveinya. Nih, Suroya ID ini saya pernah bertanyakan sama beliau berapa lama sudah melakukan bisnis ini. Beliau mengatakan, alhamdulillah semenjak apa ini ya? Tunggu sebentar. 2018, awal 2018. Tapi apa ya sampai sekarang gitu kan. Beliau ini sampai sekarang ya harus berkata-kata dulu, mulai katanya sampai baru 1 sampai 2 pitch yang ludes gitu, yang lain tuh nggak ludes, nggak ada yang beli gitu ya kan, karena kan masih baru-baru gitu. Baru memulai. Iya, baru memulai, benar. Apa alasan kakak membangun usaha ini? Apa alasan kakak untuk membangun usaha ini? Karena saya suka fashion, beliau mengatakan seperti itu. Wah, memang kalau misalnya orang yang melakukan bisnis ketika sudah suka, akan selalu digelutin ya kan? Iya. Lanjut terus. Dijalanin terus, dikembangkan. Apalagi dengan senang hati gitu ya kan Kak. Jadi beliau ini sangat suka fashion, jadi dia suka membeli baju. Jadi daripada dia membeli baju dari orang lain dan dia nggak tahu kualitasnya, apalagi online, ya kan Kak, bagusan dia membeli baju sendiri ya kan, dari produknya sendiri kayak gitu. Besar enggak sih peluang usahanya? Ya sangat besar karena kan memang namanya manusia ini tidak terlepas dari pakaian ya kan. Apalagi di zaman yang serba modern ini, ketika mau undangan aja menggunakan baju baru ya kan Kak, seperti itu. Di situ kalau pesaingnya bagaimana Kak? Nah, pesaingnya itu ya sangat banyak dong, karena kan bisnis online ini, apalagi bisnis fashion ini banyak digelutin orang-orang gitu ya kan. Orang-orang banyak yang ya banyak lah gitu. Tapi beliau mengatakan saya nggak takut gitu berbisnis ini karena kan memang orang-orang itu membeli dan memakai suatu produk itu sesuai dengan kemauan, tergantung dengan hati nuraninya juga gitu ya kan. Kan nggak semua orang suka misalnya tunik, nggak semua suka tunik gitu kan, sesuai selera lah. Di situ berapa keuntungan per harinya gitu kan, per hari dan per bulan. Beliau mengatakan 500.000 per bulan. Hari sepertinya ini. Per hari, wah 500.000. Iya, hingga 500.000 untuk sekarang. Kalau dulu kan masih lebih ya. Iya, karena masih merintis, jadi masih sedikit gitu kan Kak. Kalau sekarang 500.000 ya sudah wah sekali ya kan Kak per hari. Gitu. Dan perlu kita ketahui Kak, kalau bisnisnya Suroya ini beliau melakukan open PO. Iya. Nunggu 2 minggu. Nah, seperti itu. Seminggu sih yang pernah saya tahu gitu kan. Dia seminggu. Nah, dari open PO itu lebih dari 500 sih. Ini kan hitungan per harinya. Kalau per seminggu mungkin berjuta-juta sih Kak gitu ya kan. Nah, pernah nggak sih Kak ngalami kerugian? Saya berkata gitu kan. Terus beliau mengatakan ya kerugian itu mungkin kalau kita banyak stok katanya. Kalau misalnya kita banyak stok terus nggak terjual, kan ada stok gitu ya kan. Dia punya stok barang, dia open PO tapi tidak ada yang order, seperti itu yang membuat kerugian. Iya, karena kan sudah ada modal di dalamnya.
Habis itu kalau misalnya kita jual dengan harga murah, kita banting harga, hanya akan mengembalikan modal saja seperti itu. Jadi ya kurangnya di situ sih, kayak ruginya pernah di situ. Jadi kalau menurut saya dari bisnis online ini sudah banyak banget ya kan Kak, rintangan-rintangan yang mereka jalanin, ada yang dari 2019, ada yang dari 2018, ada yang udah lama lah seperti itu, nggak hanya sehari 2 hari gitu. Tapi alhamdulillahnya mereka sangat tekun dan menjalankan, membuat strategi lebih berkembang ke depan. Apalagi kalau misalnya di masa pandemi ini ya kan Kak, banyak pelaku bisnis yang sudah menutup bisnisnya karena keterbatasan teknologi mungkin, keterbatasan pengetahuan juga mungkin. Kurangnya strategi. Ya, karena tidak ada strategi, dia tidak ada penanggulangan risiko, tidak ada manajemen risiko yang baik kemungkinan ya kan Kak di perusahaan ini. Itu. Dan saya lihat dari bisnis-bisnis yang sudah saya survei itu banyak mereka mengatakan kalau misalnya mereka senang dengan bisnisnya, mereka suka dengan bisnis. Yang tadi kebab-blazan itu beliau juga suka dengan kebab, makanya beliau menciptakan menjual kebab kayak gitu. Suka dengan makanannya, dia membuat juga bisnis. Iya, gitu. benar sekali. Karena kita juga perlu makanan yang higienis ya kan Kak. Ketika makan yang produk kita dan higienis itu kan wah banget gitu ya kan. Lebih itu dapur Al-Fajr tadi yang untuk bersedekah, wah memang kita nih manusia tuh harus ketika ingat dunia juga ingat Tuhan ya kan Kak, benar-benar. Habis itu ya itu sih kerugiannya tadi, ketika manajemen resikonya baik, mungkin akan sedikit kerugian yang akan terjadi ya kan Kak. Untuk membangun sebuah bisnis kita perlu juga merumuskan apa sih permasalahan ke depan yang cepat diselesaikan dan tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Oke deh, sekian aja presentasi dari saya. Jika ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kak Audrey. Oh maaf, tadi ada kendala jaringan Kak. Terima kasih atas presentasinya Kak Isra. Dan terima kasih juga para pembisnis online yang sudah mau mengisi Google Form survei kami. Semoga usaha lancar ke depannya dan strategi manajemen yang lebih bagus. Ya, amin. Sekian dari presentasi kami, saya dan Kak Isra. Mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sampai bertemu lagi.